Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Sudiman. Saya merupakan mahasiswa program pendidikan profesi guru di LPTKIIN Palopo dengan NIM 24020811210. Saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Al-Amal Al-Khair Palembang yang beralamatkan Jalan Lunjuk Jaya Bukit Besar, RT 48 RT 14, Kelurahan Lorok Pajo, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan membuat video mengajar uji kinerja program pendidikan profesi guru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari? Ya, untuk mengawali pelajaran kita pagi hari ini, mari kita berdoa sebelum kita belajar. Mana ketua kelas, silakan maju, pimpin doa. Sini. Semuanya ikut ya. Baiklah, anak-anak, sebelum kita masuk pelajaran, Ustaz mau ngabsen dulu satu persatu. Yang tidak hadir bilang tidak hadir. Yang hadir bilang hadir. Ya, siap. Aulia. Susah anak, suaranya terganti kecil. Zubaidah. Hadir. 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 Muhammad Maki hadir. Dahlan Effendi tidak hadir. Kenapa nggak hadir? Sakit. Nah, baiklah pada anak-anak, kita mudah-mudahan kita hari ini sehat selalu dan teman-teman kita yang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan. Allah. Kita mulai belajar ya. Anak, kita langsung masuk ke materi. Lihat semuanya depan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menguraikan kisah Nabi Ismail alaihissalam dengan benar. Dan kedua, menguraikan perilaku meneladani kisah Nabi Ismail alaihissalam dengan benar. Dan tiga, melaksanakan perilaku meneladani Nabi Ismail alaihissalam dengan benar dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran ini, kita tetap tanya dulu pelajaran yang telah kita pelajari minggu kemarin. Masih ingat? Masih. Siapa yang masih ingat? Tentang apa? Tentang Adam. Siapa yang tahu tentang Adam itu? Ya, siapa? Ya, mari. Adab perilaku dengan teman. Nah, siapa lagi yang tahu? Ya, siapa? Adab adalah akhlak terpuji. Adab adalah akhlak yang terpuji, benar.
bersikap baik terhadap nah, adab ini yang utama ya. Adab ini yang terutama yang dapat disampaikan teman-teman tadi. Mudah-mudahan kalian sudah paham pelajaran minggu kemarin. Pada seluruh anak-anak ini sudah kita sudah bacain satu persatu. Sekarang kita masuk ke dalam pelajaran tentang Nabi Ismail. Siapa yang tahu, siapa yang sudah mendengar cerita atau kisah Nabi Ismail alaihissalam? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, siapa? Tentang rukun Haji Said. Tentang rukun Haji Said. Ya, tepuk tangan. Siapa yang tahu? Yang tahu? Tentang berkorban. Tentang Nabi Ismail alaihissalam ini adalah salah satu pengorbanan. Apa yang dikorbankan? Yaitu sampai sekarang kita agama Islam yaitu apa? Hari Raya Kurban. Anak, apa yang Ustaz disampaikan, Ustaz jelaskan, sudah paham semuanya belum? Oke, anak-anak, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita lihat sini sudah ada mejanya, sudah berkelompok-kelompok, jadi kita tinggal bagikan kelompok-kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Kelompok 4 ya. Siap-siap. Kita bagikan lembaran LKPD. Lembaran LKPD ini adalah kalian diskusi ya, diskusi nanti di lembaran ini silakan nanti diskusikan dengan temannya dan ditulis apa yang kalian pahami dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Kelompok 1. Ya, silakan nanti. Silakan dikerjakan sama-sama ya. Ini kelompok 3. LKPD ini jangan sampai banyak coret-coretan ya. Jangan sampai banyak coret-coretan silakan. Nah, anak silakan diskusikan sama-sama dengan kawan ya. Diskusikan, silakan siapa yang tulis, siapa yang ini. Ketuanya siapa ketuanya? Ya. Ketua kelompoknya paham? Sudah siap? Ya. Seluruh anak-anak sambil kalian isi nulis apa yang diajarkan di kelompok itu, diskusikan di kelompok biar kalian lebih paham lagi ya. Biar kalian lebih paham lagi, dengarkan atau lihat apa namanya ini video tentang cerita Nabi Ismail. Ya, perhatikan sama-sama. Nanti biar kamu lebih paham lagi, biar lebih cepat mengisi tugas kelompok masing-masing ya. Nah, lihat ke depan. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah siap mendengar cerita hari ini? Sudah ayah. Ya. Oke anak-anak, hari ini ayah akan menceritakan kisah tentang Kisah Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam adalah anak dari Ibrahim alaihi salam dan Bunda Hajar. Dari garis keturunan Nabi Ismail alaihi salam inilah kemudian lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir. Ia adalah orang yang paling ikhlas dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nama Nabi Ismail alaihi salam telah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 12 kali. Banyak peristiwa besar Islam datang dari kisah Nabi Ismail alaihi salam. Salah satunya adalah berlari kecil dari Bukit Safa ke Marwah, yang kini menjadi rukun ibadah haji dan umrah. Kisah ini bermula setelah Nabi Ismail alaihi salam dilahirkan. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam, 3 salam, istri, dan anaknya ke Mekah.
Nabi Ibrahim alaihissalam memenuhi perintah Allah dengan membawa Bunda Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam pergi melewati sebuah gurun pasir menuju Mekah. Sampai di Mekah, Bunda Hajar kehabisan air. Ia merasa sangat haus. Begitu pula dengan Nabi Ismail alaihissalam yang terus-menerus menangis. Bunda Hajar pun berusaha meminta bantuan. Ia terus berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, hingga akhirnya Allah memberikan mukjizat berupa keluarnya mata air dari hentakan kaki kecil Nabi Ismail alaihissalam. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal sumur Zam-Zam yang ada hingga sekarang. Setelah Nabi Ismail alaihissalam remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam anak semata wayangnya yang ia tunggu-tunggu selama hampir 99 tahun. Namun, untuk menaati perintah Allah, ia segera mendatangi putranya dan menyampaikan mimpi tersebut. Bukannya takut atau cemas, Nabi Ismail alaihissalam malah mengikhlaskan dirinya. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian pergi ke Mina untuk bersiap-siap menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Ia mengikat kain di atas muka Nabi Ismail alaihissalam agar ia tidak dapat melihat raut wajahnya. Mereka sudah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pedang panjang dan tajam itu akhirnya dihunuskan ke leher Nabi Ismail alaihissalam. Sebuah keajaiban pun datang. Malaikat Jibril alaihissalam diutus oleh Allah untuk menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor kibas yang sangat gemuk. Allah telah menyelamatkan Nabi Ismail alaihissalam. Dari peristiwa inilah kemudian turun perintah Allah kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah kurban di setiap bulan haji atau bulan Dzulhijjah. Jadi setiap tahun kita kurban ini, setiap tahun kita laksanakan. Anak gimana, seru? Anak-anak, dengan adanya cerita film kali ini, mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan tugas kelompok masing-masing. Mudah-mudahan kalian juga dengan nonton tadi, wawasan kalian bisa bertambah. Silakan, Ustaz kasih waktu. Ya. Silakan selesaikan tugasnya kelompok masing-masing. Sudah, kata siapanya? Bagus sudah. Silakan lanjutkan lagi ya. Pokoknya sampai selesai ya. Sudah selesai atau tidak ada lagi nanti baru kumpulkan. Kelompok dua sudah. Kelompok 2 juga. Itu diisi lagi. Siapa yang menulisnya? Ketua kelas, ketua kelompok. Perhatikan anak-anak. Tugasnya sudah selesai belum? Kalau sudah, Ustaz minta satu kelompok untuk maju depan membacakan hasil kelompoknya tadi. Ya. Siapa? Kelompok 1 ya, silakan kelompok 1 seluruhnya. Dengan teman-temannya maju sini. Sini maju. Yang di depan yang membacakan. Ini di belakang sini. Ya. Ayo. Ya, silakan dibacakan. Yang lainnya dengerin ya. Yang lain dengerin kalau nanti yang lain kelompok 1, 2, 3, 4 ini boleh boleh bertanya ya. Ya, silakan. Ketika Nabi Ismail alaihissalam terus menangis karena merasa lapar dan haus, ibunya pun berusaha mencari sumber air dengan berlari dari bukit sampai
silakan. Ada yang mau bertanya? Nah, silakan. Bagaimana sikap Nabi Apa? Bagaimana sikap Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar dalam menjalankan perintah Allah? Nah, silakan. Saya mau jawab. Sikap mereka adalah selalu sabar dan selalu menaati perintah Allah. Oke, ya, tepuk tangan. Kelompok satu ini luar biasa. Ya. Ya, tepuk tangan. Silakan kelompok satu yang sudah selesai, silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Nah, perhatian pada seluruh anak-anakku, hari ini adalah kita belajar tentang kisah Nabi Ismail. Jadi kesimpulan pelajaran pada hari ini tentang siapa nama ibu Nabi Ismail? Siti Hajar dan Nabi kita Nabi Ismail. Beliau berdua menjalankan perintah Allah dengan bersabar, dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Dan mudah-mudahan anak-anak juga seperti itu, taat kepada Allah, bersabar walaupun digapai dengan teman terdekat, sabar, taat kepada kedua orang tua dan patuh dengan guru. Perhatian anak-anak, hari ini kita sudah selesai belajar dan Ustadz kasih PR tugas di rumah masing-masing. Halamannya halaman 66. Yang bagian C silakan selesaikan di rumah masing-masing, nomor 1 sampai nomor 6. Nomor 1 sampai nomor 5 di situ. Jadi minggu depan Ustaz lagi tugasnya. Setelah itu sambil kita menyelesaikan soal-soal persiapan untuk akhir semester. Ya, anak-anak, untuk sebelum kita pulang kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Ketua kelas silakan memimpin doa. Doa bersama-sama. Mulutnya dibuka ya, sama-sama ya. Mudah-mudahan hari ini kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan anak pun semakin bertambah umurnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.